Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Inside Quran. Ya, di channel ini saya akan mengeksplorasi ya Quran secara literal, SI sesuai dengan apa yang tertulis ya. Meminimalisasi em, meminimalisasi penafsiran ya. Nah, dan kalau kita mencari penjelasan pun apa yang belum kita pahami di Quran, maka kita akan mencarinya hanya dari Quran saja ya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kata fahsya. Sebelumnya saya sudah membahas kata mungkar ya, dan kali ini saya akan meneruskan dengan pembahasan kata fahsya ya, karena biasanya fahsya itu menempel dengan mungkar. Nah, jadi ada baiknya juga kita tahu apa itu artinya fahsya ya secara spesifik. Di terjemahan sendiri kata fahsya itu biasanya diartikan perbuatan yang keji ya atau perbuatan immoral atau tidak bermoral. Nah, tapi secara spesifik apa maksud atau makna yang ingin Tuhan sampaikan tentang fahsya gitu ya? Karena perbuatan immoral itu kan banyak ya. Apakah spesifik gitu semua perbuatan yang tidak bermoral atau perbuatan yang keji ya atau ada sesuatu yang memang ya inilah gitu ya macam perbuatan fahsya gitu ya. Nah, untuk mengeksplorasi kata fahsya, maka kita perlu membuka ayat yang ada kata fahsya, misalnya di surat 2 ayat 169 ya. Nah, di sini ada kata uh, wal fahsya. Nah, kita bisa klik ya, saya menggunakan korpus. Nah, kita bisa klik untuk mencari kata-kata yang lainnya di dalam Quran, ya. Kata yang sama maksudnya. Nah, kali ini saya akan membuka Quran Dictionary, ya, karena dari pengalaman saya, kita perlu mencari seluruhnya dari root, fa, ha, dan shin, gitu ya. Oke, nah kita klik Quran Dictionary. Nah, di sini akan muncul em, kata fasya dan turunannya ya. Nah, kata fasya itu ada disebut sebanyak 7 kali ya. Nah, kemudian kata yang lainnya itu fahisya atau fawahisya gitu ya. Itu ada 17 kali. Nah, hari ini saya akan memfokuskan ke yang ini ya, fahsyanya dulu. Oke. Ya, ada 7 ayat yang akan kita buka ya. Nah, yang pertama, surat 2 ayat 169. Ya, di sini dikatakan, innama, sesungguhnya, ya murukum, ia menyuruh kalian. Nah, siapa ia ini? Kita bisa lihat di ayat sebelumnya, ya, bahwa ia ini mengacu atau merefer ke setan. Ya, nah, sehingga sesungguhnya ia, setan, menyuruh kalian bisu kepada kejahatan wal fahsya dan perbuatan fahsya. Ya, waan dan agar takulu kalian mengatakan Allah atas Tuhan atau tentang Tuhan mala ta'lamun apa yang kalian tidak ketahui. Ya, di sini kita belum bisa menyimpulkan ya kata fasya itu apa, namun di sini setan itu menyuruh kepada kejahatan dan fahsya dan agar kita mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui tentang Tuhan ya. Nah, jadi 3 hal ini perlu kita hati-hati ya, terutama yang ketiga nih ya. Mengatakan tentang Tuhan apa-apa yang tidak kita ketahui. Nah, jadi
Bagaimana caranya agar kita tidak mengatakan apa yang kita tidak tahu ya tentang Tuhan? Maka ketika kita ingin mengatakan tentang Tuhan, maka kita perlu menggunakan atau harus menggunakan dasar ya yang itu memang dari Tuhan. Itu ya. Itu memang kita yakin merupakan kata-kata Tuhan. Tuh, jadi kita perlu mengemukakan dasar ya, jangan asal bicara tentang Tuhan begitu karena ternyata bisa saja itu adalah bisikan atau tipu daya dari setan ya. Oke. Itu surat 2 ayat 169 bahwa setan itu menyuruh kepada fahsya ya. Oke, berikutnya kita lihat surat 2 ayat 268. Surat 2 ayat 268. Ya, oke. Di sini masih tentang setan ya. Sini katakan asyaitonu, setan, ya'idukum, menjanjikan kalian al-fakro, ya, kemiskinan atau kefakiran, wayak murukum, dan ia menyuruh kalian bil fahsya, pada perbuatan fahsya. Wallahu, sementara Tuhan itu, ya, atau dan Tuhan itu, ya'idukum, menjanjikan kalian magfirotan, ampunan minhu darinya, ampunan darinya, ya, wal fadlan, dan karunia, wallahu, dan Tuhan wasiun, maha luas, alimun, alimun, maha mengetahui. Nah, jadi di sini em, kita juga belum tahu ya apa maksudnya fahsya, tapi setan itu menyuruh kepada perbuatan fahsya. Sementara Tuhan itu menjanjikan ampunan, gitu ya, dan karunia. Oke, ya. Jadi kita perlu waspada nih ya dengan perbuatan fahsya ini karena bisa jadi ya kita terkena ya, terkena em, tipu daya dari setan ya ketika kita melakukannya itu. Kalau kita melakukan fahsya itu ya, jadi kita perlu berlindung diri kepada Tuhan ya dari em, godaan setan ya kepada perbuatan fahsya. Oke, kita teruskan surat 7 ayat 28 ya, surat yang ketiga, surat 7 surat 7 ayat 28 ya. Ya, ini ayat yang menarik ya. Ayat yang menarik. Kenapa? Ya, kita lihat wa idza, dan apabila fa'alu, mereka melakukan fahisyah, perbuatan fahsya, qalu, mereka mengatakan wajadna, kami mendapati alaiha atasnya abaana, bapak-bapak kami atau nenek moyang kami ya. Wallahu, dan Tuhan amarona, menyuruh kami biha, dengannya ya. Kul, katakan, inna, sesungguhnya Allah Tuhan layak muru, tidak menyuruh ya, bil fahsya, kepada perbuatan fahsya ya. Atakuluna, ya,
Apakah kalian mengatakan Allah terhadap Tuhan malata'lamun? Apa-apa yang kalian tidak ketahui. Oke, nah di sini ternyata ya orang yang melakukan fahsya itu mengklaim ya, mengapa mereka melakukan perbuatan fahsya? Karena satu, nenek moyangnya melakukan, ya. Mereka melihat contoh dari nenek moyangnya, gitu. Kemudian yang kedua, Tuhan menyuruh. Nah, kemudian Tuhan itu memberikan ya penegasan bahwa ya Allah innallaha la ya'muru bil fahsya. Tuhan tidak pernah menyuruh kepada perbuatan fahsya, ya. Kemudian Tuhan mengecam, eh, mengingatkan, ya, menegur, ataquluna alallahi ma la ta'lamun. Apakah atau mengapa kamu mengatakan tentang Tuhan apa yang tidak kalian ketahui, ya? Jadi kita perlu berhati-hati mengatakan tentang Tuhan, ya. Kalau kita tidak tahu, mendingan kita cari dulu ya dasar hukumnya dari apa yang dikatakan Tuhan di dalam kitabnya, ya. Tuh. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke surat 12 ayat 24. Ya, surat 12 ayat 24. Ya, surat Yusuf. Oke. Surat Yusuf ini menarik ya, karena Tuhan itu memberikan contoh ya tentang perbuatan fahsya. Oke. Ya, di sini dikatakan walakod dan sungguh hamat. Nah, ia tertarik, ya, ia tertarik atau suka bihi kepadanya. Nah, siapa ia? Jadi ini bercerita, ayat ini bercerita tentang em, ketika istri petinggi Mesir, ya, ibu angkatnya Yusuf, ya, ketika Yusuf diambil tuh oleh pejabat Mesir, ya, istrinya ini, ketika Yusuf sudah dewasa, ya, istrinya ini, istri petinggi Mesir ini suka ternyata kepada Yusuf, gitu. Jadi Hamad ini ia suka atau ia tertarik, itu maksudnya istri petinggi Mesir itu, ya, ibu angkatnya. Ia tertarik bihi kepadanya, kepada Yusuf maksudnya, ya. Wahama dan ia itu di sini adalah Yusuf. Dan ia pun tertarik. Ya, Yusuf tertarik biha terhadapnya, terhadap perempuan itu, ya. Jadi mereka tuh sebetulnya saling tertarik, ya, saling suka. Nah, kemudian laula kalau ya tidak, kalau sekiranya tidak arroa, dia Yusuf ini melihat burhana, bukti-bukti Robbi dari Tuhannya, ya. Nah, kadzalika demikian linasrifa kami palingkan, ya, anhu darinya asu kejahatan wal fahsya dan fahsya. Innahu sungguh ia Yusuf, ya, min ibadina dari hamba kami yang mukhlasin, orang-orang yang mukhlis atau orang-orang yang ikhlas, atau orang-orang yang ikhlas itu pure, ya, pure keimanannya kepada Tuhan, gitu ya, ikhlas itu. Oke, nah jadi di sini kalau kita lihat ayat ini menarik ya, karena Tuhan itu mencontohkan perbuatan fahsya itu diantaranya adalah ketika Yusuf digoda oleh seorang wanita petinggi
ya, istri petinggi Mesir yang mengangkatnya gitu ya menjadi anak ya. Nah, wanita ini suka kepada Yusuf dan Yusuf pun suka kepada perempuan tersebut gitu ya. Nah, akan tetapi Yusuf ini kemudian melihat tanda-tanda dari Tuhannya. Demikianlah Tuhan itu memalingkan ya dari Yusuf tentang keburukan dan fahsya. Oke, ya. Ya, ini adalah menarik. Tuhan memberikan contoh perbuatan fahsya. Oke, ya. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan surat ya 16 ayat 90 ya. Surat 16 ayat 90. Ya, oke ya. Nah, ini Innallaha, sesungguhnya Tuhan ya'muru, dia menyuruh bil adli, untuk adil ya, wal ihsan, dan baik. Eh, Kemudian wa wa ita idzil kurba ya, untuk mendatangkan hubungan kerabat ya. Kemudian wayanha, dan dia melarang anil fahsya, dari perbuatan fahsya, wal mungkar, dan mungkar, wal bagi, dan kedurhakaan. Nah, ini perlu dicek lagi ya, apa ya kedurhakaan? Kalau yang saya note itu permusuhan ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi Tuhan itu melarang kepada perbuatan fahsya, wal mungkar, dan mungkar, dan bagi. Ya, itu kemudian ya izukum, dia menasehati la'allakum, agar kalian tazakkarun, mengingat-ingatnya atau mengambil pelajaran ya. Nah, jadi di sini jelas bahwa Tuhan itu menyuruh kepada yang adil, yang baik, yang mendatangkan hubungan kerabat ya, bukan permusuhan ya. Nah, tapi sebaliknya melarang dari yang fahsya, yang mungkar, dan yang em, bagi ya, mendatangkan permusuhan gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada kalimat yang bertolak belakang ya, antara kalimat yang atas dengan yang bawah gitu ya. Ya, berkebalikan. Tuhan menyuruh, nah, tapi di bawahnya Tuhan melarang gitu ya. Ya, itu adalah nasihat Tuhan ya yang perlu kita ingat-ingat. Oke. Ya, berikutnya itu surat 24 ya, ayat 21. Surat 24 ayat 21 ya. Ya, oke, agak panjang. Ya ayuhan lazina amanu. Ya orang-orang yang amanu, yang beriman atau yang percaya ya. Iman itu percaya kepada Tuhan. La, jangan tatabi'u, kalian mengikuti khutuwati syaiton, langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi', dan siapa yang mengikuti khutuwati syaiton, yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu, sesungguhnya ia,
Ya, setan maksudnya ya. Ya'muru, ya dia itu menyuruh bil fahsya, kepada perbuatan yang fahsya. Wal mungkar, dan perbuatan yang mungkar. Ya, jadi dari sebelumnya, video sebelumnya kita sudah tahu bahwa perbuatan mungkar itu adalah perbuatan buruk yang tidak dikenal ya oleh Tuhan. Tuh, ya, ya, perbuatan yang tidak dikenal dalam sistem Tuhan. Ya, nah, jadi kita dilarang ya, diingatkan oleh Tuhan kalau kita ingin menjadi orang yang percaya kepada Tuhan untuk tidak mengikuti langkah setan karena setan itu menyuruh kepada fahsya dan mungkar ya. Nah, berikutnya ada hal yang menarik. Walau dan sekiranya ya, atau kalau tidak, atas fadlullahi, atas karunia Tuhan alaikum kepada kalian, atas kalian, warahmatuh dan rahmatnya, rahmat Tuhan, ma tidak zakat bersih ya, tidak bersih minkum di antara kalian, min ahadin, dari seorang pun abada, ya, selamanya. Menarik ini ya kalimat ini. Walakin Allah, akan tetapi Tuhan yuzaki, membersihkan mayyasya, siapa yang dia kehendaki. Wallahu, dan Tuhan samiun, maha mendengar, alim, mengetahui ya. Nah, ini kata kalimat yang menarik ya, kata-kata yang menarik dari Tuhan bahwa kalau bukan dengan karunia Tuhan ya, dan rahmat dari Tuhan, maka sebetulnya kita ini tidak ada seorang pun yang bersih. Ya, memang iya gitu, manusia itu kan nggak ada yang luput dari kesalahan ya, itu. Ya, dan Tuhan pun mengakui bahwa manusia itu tidak ada yang bersih gitu. Akan tetapi ya, Tuhan itu membersihkan siapa yang Dia kehendaki ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dibersihkan ya. Um, ya, ya, itu adalah hal yang menarik dari ayat ini ya, yang saya terkesan gitu. Oke. Berikutnya ya, surat yang terakhir, surat 29 ayat 45 ya. Surat 29 ya, ayat 45. Oke. Nah, di sini utlu, bacalah ma, apa-apa yang uhia ilaika, diwahyukan kepadamu, em, minal kitab, dari kitab ya. Wa aqimi sholat, dan tegakkanlah sholat. Inna, sesungguhnya as-sholata, sholat itu tanha, mencegah anil fahsya, dari fahsya, wal mungkar, dan mungkar. Walazikru, dan sungguh dan pastinya mengingat Allah, mengingat Tuhan, akbar, lebih besar ya. Wallahu, dan Tuhan ya'lamu, dia mengetahui, ma tasnaun, apa-apa yang kalian kerjakan. Ma tasnaun, apa yang kamu kerjakan. Gitu ya. Nah, jadi di sini em, yang menarik adalah bahwa sholat itu bisa mencegah dari fahsya, ya. Dan di sini mengingat Tuhan itu lebih besar. Mengingat Tuhan itu akan lebih besar, ya. Em, ya, jadi hal yang menarik adalah bahwa ada ya pencegah dari
perbuatan fahsya itu, yaitu menegakkan sholat. Oke? Nah, demikianlah ketujuh ayat yang bisa kita bahas pada kali ini ya. Nah, untuk sementara kita melihat contoh ya, dan pada keumumannya Tuhan itu mengatakan tidak menyuruh kepada perbuatan fahsya, akan tetapi yang menyuruh perbuatan fahsya itu adalah setan. Ya. Kemudian Tuhan menegaskan bahwa kalau perbuatan fahsya itu eh, apa namanya diklaim, itu dicontohkan oleh nenek moyang dan diperintah oleh Tuhan, Tuhan menegaskan Tuhan tidak pernah menyuruh kepada perbuatan yang fahsya, dan agar kita mengingat ya, mengingat-ingat untuk tidak mengatakan apa yang tidak kita ketahui tentang Tuhan ya. Nah, jadi ini memberikan apa namanya keyakinan ya kalau kepada saya ya, bahwa kita tuh kalau ingin mengatakan tentang Tuhan itu harus jelas dasarnya dari Tuhan gitu ya. Dari mana dasar kata-kata Tuhan? Ya dari kitab Tuhan ya, bukan dari eh, pemikiran manusia gitu ya. Ya. Oke, demikian kita akan lanjutkan ya untuk menggali lebih dalam tentang kata fasya ini, karena kita baru mendapatkan satu contoh ya tentang perbuatan fasya itu yang terjadi kepada Yusuf ya. Nah, demikian nanti kita lanjutkan di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.